Pak, nggak tahu ya Pak Bu Hari sakit apa gitu, nggak dengar kabar. Kurang tahu, Prof. Ya. Mendadak juga sih kayaknya teman-teman juga kaget. Subhanallah. Pak, ini Oh ya, belum di. Ini sudah kelihatankah saya ini? Belum, Prof. Belum, Prof. Belum share screen, Prof. Iya, tapi tertutup mana ya? Saya mau masuknya ini lewat mana? Ini masih di apa di WhatsApp, masih di ini apa? Di WhatsApp kemana masuknya ini? Bentar ya. Share screen. Kok nggak ada ya? Oh ini. Kelihatan ya? Udah, Prof. Kelihatan, Prof. Udah, oke dah. Mari Bapak Ibu kita mulai ya. Aduh, kita ucapkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita baca doa dulu ya. Sekalian mengirimi Al-Fatihah kepada yang muslim baca Al-Fatihah, yang muslim sesuai keyakinannya ya Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian kita kirim ke Pak Buhari, Profesor Buhari. Baru aja beliau tuh jadi profesor belum lama ya. Nggak disangka umur manusia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oh, gitu lah. Ya. Ya Bapak Ibu, ini mengganti yang hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu itu saya pagi tuh kurang nyaman badan ya, jadi saya suruh Pak Rahmat. Nggak taunya cuaca buruk di tempat kami ini. Saya bilang Bapak terganggu jaringannya ya. Insyaallah kita anukan. Nanti malam ini sampai 9:30 saja. Saya melanjutkan ya yang langsung saja kita menyingkat waktu. Oh, ini kemarin kan contoh menganalisis data ya. Aduh. Wah, ini lain filenya ini. Kemarin ada ya. Ini filenya. Prof, izin Prof. Tanya Prof, ini berarti nanti absen ini saya rekapnya yang tanggal Sabtu atau tanggal hari ini, Prof? Iya, Sabtu aja. Sabtu ya? Iya, Prof. Berarti saya. Ini lain filenya ya. Paksa saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu ya. Iya, Prof. Ya, saya cari filenya. Filenya ini ada yang sama nama. Bentar ya. Di mana ini? Ya, oke. Sudah ya? Belum? Oke, Bapak Ibu, sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Masih yang tadi, Prof. Masih yang tadi, Prof, ini yang transkrip wawancara. Tadi. Oh ya, betul. Nah, itu kemarin kan cara ini kalau yang manual ya, cara membuat cara kita menganalisis bermasukkan minimal 4 tahap. Satu, kita ketik dulu hasil wawancara yang disebut transcription atau perbatin ya. Isi wawancara mendalam, bukan pengamatan. Jadi kualitatif itu pengambilan data utama itu wawancara mendalam karena dia menggali ya. Jadi tidak perlu diuji coba. Keliru itu kalau diuji coba. Karena untuk apa kita uji coba? Karena nanti apa yang kita tanyakan tuh belum sama dengan apa yang terdapat di lapangan. Dia bisa berubah-ubah. Yang diuji coba itu kuantitatif sehingga tidak boleh berubah lagi ketika mengambil data di lapangan. Dia harus sesuai dengan angket yang ada, instrumen yang ada. Tapi kalau kualitatif ini instrumen itu kan cuma pegangan saja, namanya aja pedoman aja supaya kita tidak blank di lapangan, mengarah kepada variabel yang kita teliti. Jadi tahap 2 sudah saya
contohkan cara mereduksi minggu yang lalu ya. Sudah tahu kan? Di pemaknaan dipilih kata yang bermakna bagi si peneliti. Sudah ingat? Masih ingat atau lupa? Masih ingat, Prof, yang Ingat ya. dicetak miring itu kemudian Ya. dikodekan ya, Dicetak ada miring kode. itu saya beri highlight, istilahnya ditandai supaya jangan lupa. Terserah mau warna lain, tapi kalau warna lain malah crowded ya, enak cetak miring. Kenapa dicetak miring itu? Supaya singkatan ini apa sih, kita bisa lupa nanti. Kalau disingkat saja ya, bisa lupa, oh ternyata ini. Jadi kan tidak semua kata yang diambil, itu namanya reduction. Dipilih, dipilah, dimaknai. Istilah orang Melayu itu supaya data jangan bertimbun. Bertimbun itu ada yang bermakna, ada yang tidak. Karena analisis kualitatif ini memaknai bagi si peneliti. Memaknai ya. Nanti sudah dimaknai, lalu kita pilih kata yang bermakna, kita beri coding. Dia perasa ada 2 kata gitu kan. Makanya disingkat. Coding itu penyingkatan. Ada orang mengajar kualitatif nggak paham, diberi coding. A, B, C, D, E, F, codingnya apa itu A, B, C, D, E, F? Nggak ada yang paham. Coding itu bukan mengcoding respondennya saja, seperti tadi kan guru diberi inisial saja, bukan itu. Tapi yang coding itu adalah proses mereduksi data. Diberi kode-kode kata yang bermakna. Dan kode-kode itulah yang menjadi temuan. Tadi saya katakan kan ada lapis pertama, pertanyaan item pertama, jangan dilanjutkan ke item kedua. Satu rumusan masalah itu maksimal itu 5 aja sudah cukup, tapi mengacu ke teori variabel yang kita teliti. Karena ini kalau ada orang membuat pedoman wawancara sampai 15 item satu rumusan masalah itu nggak benar ya. Saya dulu dikoreksi oleh dosen saya waktu saya kuliah di Malaysia. Karena ini wawancara mendalam. Untuk apa banyak-banyak? Kita mendalam itu menggali, mendeskripsikan, menguraikan apa yang ada di lapangan, baik yang tersurat, yang nampak, maupun yang tersirat, yang tidak nampak. Makanya, kenapa disebut sebagai, saya selalu mengulang-ulang ini ya, kenapa instrumen sebagai peneliti sebagai instrumen yang utama? Karena itu dia yang memainkan. Nah, kalau dia pandai mainkan, dia bisa menggali data. Akhirnya dia bisa apa istilahnya proof, kejar, perdalam. Kalau Bapak melihat talk show yang ada di TVRI seperti itu. Pertanyaannya, jawabannya tanyakan lagi, jawabannya tanya sampai dia jenuh. Jenuh ternyata berhenti, jawab lagi. Baru kita pindah ke item yang kedua. Jangan nanti ditanyakan item pertama, dijawab langsung ke item kedua. Nah, itu bukan wawancara yang mendalam. Nah, tadi kan saya contohkan di atas, dari coding itu sudah kita lihat seperti ini, dibuat tabel. Ini saya mencontoh disertasi pembimbing saya yang di Amerika. Dia kan S3-nya di Amerika, kualitatif. Boleh juga pakai bagan ya. Hanya kalau pakai bagan nggak bisa ditulis katanya, jadi sikatannya aja. Makanya perlu di ini. Nah, kalau software, sama, kita juga membaca dulu baru kita melihat yang bermakna, baru kita klik, nanti disimpan. Sudah selesai satu wawancara itu satu orang sampai selesai. Menyimpannya itu dia coding aja. Makanya itu kalau software yang pernah saya praktekkan ya dulu, tapi sudah lama lupa. Ada sama Mas Ahmad itu. Mas Ahmad di TU itu dulu saya bawa dia pelatihan kualitatif, dia yang nyimpan softwarenya. Akhirnya dia yang pinter sekarang, saya yang sudah lupa. Dulu saya di Malaysia memang mengerjakan penelitian pembimbing saya itu pakai software. Jadi dia software itu cuma coding aja yang keluar. Nanti kita klik dia keluar bagan ya, diagram. Tapi kita juga yang menyusun mau horizontal atau mau vertikal. Kita juga. Nanti bagannya sudah ada baru kita atur. Nah itu. Nah, baru kita sajikan dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk diagram, atau dalam bentuk tulang ikan, fishbone. Hanya tulang ikan ini susah kalau ditata secara manual ya. Ada sudah mahasiswa kita membuat fishbone, ya Mas Ahmad itu yang ngajari, karena Ahmad yang memegang softwarenya. Kita kalau beli itu mahal betul ya.
Itu dulu karena kami pelatihan di Erlangga, jadi kami diberi gratis, hanya bayar biaya pelatihannya saja. Dulu dosen saya itu belinya di Australia, Envivo tuh Australia, kalau Amerika Nodes. Sekarang ada lagi software lain, tapi saya kurang tahu ya. Banyak softwarenya sekarang. Zaman dulu tahun 2002 beliau beli di Australia itu $1.000 Australia ya. Oke. Nah, baru nanti diverifikasi tahap keempat ya. Artinya memverifikasi itu coba saya tuh ada contoh sebenarnya ya, tesis skripsi sih sebenarnya, tapi seperti tesis tebal, luas, kalah dengan S2. Mahasiswa S1 karena dia konsultasi terus, rajin, penelitiannya di Nabil Hussein, pesantren Nabil Hussein. 1 bulan dia nginap di sana. Jadi dia wawancarai, dia amati, mengikuti semua karena kualitatif ini juga observasi partisipan. Tidak observasi partisipan, kita berpartisipasi, turut berkumpul ketika kita hasil wawancara gitu ya. Nanti kita amati. Apa yang diwawancara itu kita amati. Kita bisa berkumpul dengan orang yang kita amati. Ya, jadi dia ikut di situ, kalau ada kegiatan dia ikut. Dan dia nggak mati, tapi nggak boleh kita beri pendapat. Contoh gini, biasanya orang bule itu kalau mengadakan penelitian kualitatif, ERAU misalnya ERAU ya, di Kalimantan Timur. Dia ikut bersama, padahal dia mengamati. Nah, di situ kan dia dapat data bagaimana pelaksanaan ERAU, bagaimana keseniannya, bagaimana budayanya. Dia ikut, orang menari, dia ikut menari. Ikut namanya participant observation. Tetapi dia tidak boleh beri pendapat. Cukup dia amati saja. Dia nggak boleh memberi, oh ini harus begini, harus begini, harus begini. Nggak boleh, nanti bias ya. Bias dan pendapat dia. Jadi dia ikut saja. Nah itu kualitatif. Karena dia ingin mengetahui, nanti di cross check-nya dengan hasil wawancara. Sama di Irian Barat. Di Irian Barat itu seorang wanita Australia, sampai dia kawin dan orang sana, padahal tujuannya untuk penelitian. Bersama-sama dia mau melihati apa budaya, gaya hidup. Gitu juga ketika di Bali, budaya Bali, dia ikut bersama apa gitu. Budaya Bali misalnya, ada budaya Bali nyabung ayam, pernah dengar ya? Pernah Bu, pernah. Nah, dia ikut di situ. Orang nyabung ayam, dia ikut nonton. Ikut Tapi ketangkep polisi diperhatikan. Dia Tradisi kan. Tradisi Bali. Itu nyabung ayam itu yang saya tahu tuh dulu di mana ya, di pantai menjelang dekat Pantai Sanur tuh, nah ada kan kita menonton tari-tarian tradisi dari Bali. Nah di luarnya itu penuh orang nyabung ayam. Kalau dia mengatakan itu tradisi apa, tapi dia perhatikan begitu polisi datang, pada lari semua yang nyabung ayam, pada lari. Nah di situ dia catat, lalu dia cross check dan wawancara, lalu dia simpulkan ternyata walaupun nyabung ayam itu tradisi, ternyata takut juga dan polisi, artinya ilegal ya. Dianggap ilegal walaupun tradisi. Namanya judi ini mau tradisi kah, mau modern kah, mau di kasino kah, mau di kafe kah, ya namanya judi tetap nggak boleh ya. Nggak tahu yang di Amerika itu di apa tempat judi Las Vegas ya. Las Vegas. Iya. Tapi nggak sembarang orang. Nah di Malaysia itu ada di Genting Highland. Saya pernah masuk di Genting Highland. Tapi diawasi. Sekarang ada satpamnya. Kami itu masuk rombongan, ya membawa S2 ya. S2 kita tahun 2017 ke Genting Highland. Baru kami ingin masuk. Dicegat oleh security-nya, nggak boleh masuk. Karena di sana dilarang orang Melayu masuk. Kebetulan kami pakai jilbab gitu. Lalu saya bilang, kami cuma ingin melihat, tidak ikut main. Dia minta paspor kita dipegangnya. Begitu kami masuk, penuh ribuan manusia di dalam, mulai tua sampai muda. Ternyata Chinese yang banyak ya.
Chinese itu dari mana-mana, dari Hong Kong, dari Cina sana. Karena orang Cina ini apa namanya mahjong ya, bahasa Cinanya judi itu mahjong. Ya, ada yang tahu. Sampai saya bilang, aduh sayangnya waktu muda capek-capek cari harta, sudah tua dibawa berjudi. Tapi kami nonton aja, itu pun nggak lama. Nah, di Malaysia itu ada tempat judi tapi dilokalisir, tidak berkeliaran dan yang masuk tidak sembarangan. Beda kalau di Indonesia ya, banyak tempat judi, tempat minuman keras, prostitusi yang masuk bebas siapa saja. Di Malaysia dilokalisir pemerintahnya, kerajaannya dan masuk tidak boleh sembarangan. Gitu. Sama di mall di Malaysia itu berjual minuman keras. Ada tulisannya dilarang orang Muslim masuk membeli maksudnya ya. Tinggal kita aja. Kalau ketahuan itu ditegur ya. Nah, kami itulah. Nah ini karena ini penelitian kualitatif, lalu dia ikut bersama, lalu dia menarik kesimpulannya, diverifikasi tadi setelah diadakan reduksi data ditampilkan baru dimaknai diverifikasi. Verifikasi ini ya diperjelas, ya ditafsirkan, dipertegas. Kemudian kalau Anda melihat panahnya itu dari panah kualitatif itu ya diagramnya alurnya dari verifikasi menuju lagi ke kemana ke hasil wawancara. Maksudnya ketika memverifikasi itu dari tabel-tabel ini ya Bapak Ibu nanti dijelaskan di bawahnya ketika menafsirkan, dijelaskan misalnya rumusan masalah 1 item 1 ini temuannya dijelaskan baru nanti diuraikan, ditafsirkan satu per satu. Nah, menguraikan, menafsirkan ini harus sesuai dengan sumber data, artinya harus disepakati oleh orang yang pemberi data. Masih ingat kemarin supaya orang pemberi data itu sepakat, kita harus apa sebelum kita analisis, kita harus apa? Validity, internal validity ya. Masih ingat? Kepada sumber data yang kita, harus apa kita? Harus baca kembali. Iya, harus minta izin, suruh dia baca supaya kalau dia no common, artinya itu kita boleh menganalisis. Tapi kalau dia, oh ini maksud saya nggak seperti ini, kita betulkanlah apa menurut dia. Nggak boleh, karena nanti kalau dia komplain, jatuh sudah anu kita ya. Maksud saya seperti ini, kenapa Anda menulis seperti itu, kenapa Anda memaknai. Nah ini kan sudah nggak objektif lagi, itu namanya internal validity. Baru kita apa yang ada di tabel ini semua kita jelaskan ya. Kita jelaskan kepada tahap 3, tahap 4 ya. Nah, contoh tadi. Nah, itu. Ini kan saya jelaskan sebenarnya ada tahapan ya, tapi nggak saya ajarkan di sini. Tapi kalau di Malaysia kemarin wajib. Sebenarnya ada tahap yang di sini tidak kita lalui. Setiap item ini, dari tema-tema ini kita buat namanya definisi operasional. Artinya kita buat satu definisi ya. Kita buat satu definisi. Jadi misalnya kalau ada 30 jawaban, 30 itu kita buat definisi bersama dengan codingnya. Lalu definisi itu nanti ini untuk membuat reliabilitasnya ya, bukan validitas. Karena kan kualitatif ini validitas dan reliabilitas itu setelah kita mendapatkan data, beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif sebelum mengambil data instrumennya diuji coba. Kalau kualitatif, nanti kalau saya tanya di ujian harus tahu itu ya. Kalau kualitatif kapan memvalidasi atau mengadakan reliable-nya tentang kualitatif itu sesudah dapat data setelah penelitian. Jadi datanya itu yang saya tidak mengajarkan kepada di Samarinda nggak saya ajarkan karena saya melihat kemungkinannya nggak sampai seperti itu dan memang makan waktu lama. Jadi setiap definisi ini temuan ini didefinisikan ya menjadi satu definisi baru nanti diambil wawancaranya. Diambil wawancara ini untuk namanya fair checking ya, fair checking untuk melihat
keabsahan data tadi. Kita ambil wawancara yang berkaitan dan itu, baru kita suruh teman kita menilai. Nanti jawabannya ya atau tidak. Kalau jawabannya ya, artinya dia setuju atau tidak setuju ya. Kalau tidak, artinya tidak setuju. Baru nanti dihitung berapa yang pakai rumus Cohen-Kafa ya. Kalau Anda, Bapak Ibu melihat disertasi saya ada rumusnya itu. Pakai rumus Cohen-Kafa, lalu nanti dihitung berapa jawaban yang setuju, berapa jawaban yang tidak setuju, baru dibagi jumlah semua item yang ada. Nanti hasilnya, kalau paling rendah hasilnya 0,60. Jadi kalau di bawah 0,60 itu tidak diterima, jadi harus diperbaiki lagi. Itu untuk reliabilitas. Tapi kita di sini tidak melakukan pakai rumus, cukup saja bisa diperpanjang waktunya ya untuk melihat reliabilitasnya itu. Bisa perpanjang waktu, bisa audit trial ternyata disuruh orang yang ahli membacanya. Nah setelah itu baru kita verifikasi. Nah ini caranya verifikasi tadi apa Bapak Ibu maksudnya? Apa tadi verifikasi? Diverifikasi apa maksudnya? Memilah. Kalau memilah itu mereduksi Pak ya. Mereduksi itu dipilih, dipilah, disederhanakan, reduction ternyata kan pemotongan kan? Cek disu. Verifikasi, ayo Mas nggak tahu. Hah? Dicek ulang. Cek disu. Ya, verifikasi itu diperjelas, dicek ya kan? Diuraikan, dijelaskan, lalu coba diverifikasi betul nggak ini hasil lapangan. Kita kutip kembali isi wawancara yang berkaitan yang di atas tadi. Misalnya ya, berusaha meneruskan ini ya, atau disiapkan dana. Itu ada nggak diucapkan oleh si pewawancara, entah guru kah, entah kepala sekolah kah. Nah, baru kita kutip isi wawancara yang berkaitan dengan temuan itu. Jadi yang tabel di atas itu, kita jelaskan ya sama aja dan kuantitatif Pak ya, apa yang ada di dalam tabel diuraikan, ditafsirkan, dianalisis, dimaknai oleh si peneliti. Hanya kalau kuantitatif itu angka, kalau kualitatif kata. Nah ini kan, nah ini kita kutip lah isi. Kenapa? Alurnya itu panahnya ke apa? Wawancara kita kutip wawancaranya itu yang mengkaitkan dan temuan. Karena temuan kita ambil dari wawancara kan. Nah, ini kita kutip. Lalu, nah di sini terakhir saya tulis G 10 sampai 15. Ada yang tahu apa maksudnya G ini? Singkatan dari apa? Slide Ibu tidak terlihat, Bu. Hah? Masih Mohon maaf, Word Prof. yang sama, Bu. share screen-nya Yang bukan share yang awal, Bu. dikasihkan. Aduh. Masih Word. Dilihat ternyata masih yang Word tadi, Bu. Ya ini masih Word memang sambungannya. Word Iya. yang awal, Bu, tidak bergerak, yang 3 halaman. Yang mana? Yang Ini ada. transkripsi wawancara. Di halaman ketiga yang masih tabel itu, Bu. Yang kemarin coding itu. Tabel wawancara, Bu. Yang Masih transkrip. Ya, transkrip. Bukan ini ya. Iya, Bu. Saya cari di share-nya ya. Mungkin di stop dulu share-nya, kemudian share lagi yang terakhir. Oh ini yang satunya. Sebentar ya. Mana ini? Kok di sini nggak kelihatan share screen-nya? Di mana dia sembunyi ini? New screen, new share ya? Ya. Saya klik new share. Ya. Coba, Bu. Mana ini ya? Coba saya coba ini. Saya coba ya. Nggak mau ya. Ini yang muncul, Bu, browser. Iya.
Ini nggak ada. Yang di share browser. Apa di mana ya? Host mungkin bisa bantu. Oh. Coba ya. Apa ini? Saya close Ini dulu. ya. Coba sebentar ya. Nanti kalau Anu bantu hostnya ya. Oh, ini yang tadi. Bentar. Saya stop dulu sharingnya. Oh. Ya, saya stop dulu. Nanti Ibu mulai share screen baru. Ya. Atau saya keluar dulu ya. Udah ini Saya Bu. live. Tinggal Nggak share apa-apa, Bu, screen. nggak perlu keluar. Tinggal Share share screen. screen. Ya. Di bawah itu. Nah, nanti tunjuk Nah, ini nah. Oh, ini mungkin aplikasi ya. mana ya, aplikasi Coba saya apa lihat yang dulu. mau tampilkan. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Siap, kelihatan. Tabel Salah. hasil Iya. wawancara. Tadi salah klik. Kadang-kadang ya bisa-bisa sedikit nanti lupa lagi ya, setengah gaptek lagi ya. Oke, ini sudah kelihatan. Nah, sudah kelihatan ya? Ya, Kelihatan. alhamdulillah Bu, kelihatan. Nah, tadi saya salah klik karena anunya sama, itu tadi nama filenya sama, isinya yang pertama tadi cuma separuh ya, kalau ini lengkap. Oke, jadi nanti tabel itu dijelaskan seperti ini ya. Ini namanya analisis. Kan ada paparan itu dalam bentuk tabel kah, diagram kah, tulang ikan, paparan data. Kalau kuantitatif tabel ya. Baru nanti dianalisis dari tabel tersebut atau diagram. Kita jelaskan, kita verifikasi, dianalisis, ditafsirkan lah Contoh penafsirannya. tabelnya ada Bu di atas itu ya, ada contoh tabel ya Bu? Apanya? Contoh penyajian tabelnya ada contohnya? Ada, ini kan lengkap. Rasanya sudah kalian. Nah, ini kan yang nah ini kan yang transkrip. ini transkrip yang alur pertama, ini coding, ini reduction tahap rada. Ini yang nomor 1 dan nomor 2, ya kan? Baru yang ini kalau kalian nanti terakhir saya contohkan yang tadi ada saya buka yang diagram belum ya? Belum. Nah, ini yang tahap tabel. Ini yang tabel aja karena tabel itu lebih clear, lebih jelas. Kalau saya memang di saya di disertasi saya dua-dua. Baru tabel itu kita jelaskan di sini. Saya tulis contoh verifikasi, kita jelaskan. Siapa yang menjelaskan? Anda lah yang tahu, peneliti lah yang tahu. Dan ketika menjelaskan pasti peneliti begitu nanti isinya itu yang isi di dalam tabel itu dikutip wawancara. Nah, ini kan wawancara yang saya boleh ini ya, isi wawancara. Kalau mau di peer checking itu wawancara itu dibanding dengan temuan coding-coding itu sesuai enggak. Nah, makanya saya suruh beri baris. Ini ada barisnya kan? Nah, yang di atas ini nah kan ada nomor barisnya ya. Harus sejajar dan barisnya kan. Misalnya TMM ini mulai baris berapa? Baris 25 atau 26 ya, sampai berapa. Gitu. Jadi semua itu ada manfaatnya dipakai. Nah, ini wawancara dan siapa ini? G ini siapa? G siapa ini? Tahu G singkatan dari siapa? Guru. 10 sampai 15 ini apa? Artinya baris 10 sampai 15 yang saya kutip dari wawancara itu. Ya kan? Nah, yang berkaitan dengan apa yang saya jelaskan di atas adalah dibuktikan dengan kategori ini berdasarkan kenyataan seperti wawancara dengan responden sebagai berikut ya. Dengan responden berikut. Lalu saya kutip 5 dari halaman dari baris 10 sampai baris 15. Baru nanti kita jelaskan di bawah. Nah, yang menjelaskan ini si peneliti yang dia ngerti. Ketika Anda menjelaskan, Anda melihat hasil coding temuan, Anda melihat isi wawancaranya relevan supaya objektif bahwa ini betul-betul data lapangan, bukan kalau nggak ada kita kutip isi wawancara itu nanti dianggap ngarut. Itu menurut Anda belum tentu di lapangan seperti itu. Jadi nggak objektif kan? Baru nanti ketika Anda menjelaskan, pasti Anda masih ingat konteks di lapangan. Pasti ingat, ya kan?
Konteks itu suasana yang ada, kondisi yang ada, itu masuk ke itu mempengaruhi kita menganalisis data. Semakin baru, belum lama, semakin ingat kita konteks lapangan. Nah ini, jadi ini tahap verifikasi. Ini namanya tahap verifikasi sehingga nanti kita simpulkan apa sih temuan dengan guru itu apa saja. Oke, sampai selesai ya. Selesai satu tabel. Oke, di atas tadi. Kalau ini dengan murid ya, pelajar bahasa Malaysia, pelajar itu murid. Nah, ini saya dengan murid. Dengan murid ini lain lagi wawancaranya, Pak ya. Makanya menganalisis itu jangan banyak-banyak, nanti teler. Setahun nggak selesai. Nggak benar itu kualitatif terlalu banyak ya. Kadang-kadang banyak dosen saya lihat pertanyaan-pertanyaan atau masukan itu dia sendiri nggak ngerti kualitatif. Makanya dia nggak disebutkan sampel tetapi sumber data. Yang penting mewakili heterogen, mewakili. Kadang-kadang ada dosen disuruh sekian orang karena dia nggak paham. Saya paham betul Bapak Ibu karena saya sudah melakukan waktu di Malaysia, saya ikut ngajar, saya ngambil 3 semester. Jadi masukan-masukan dari dosen itu jelas. Kalau misalnya seorang penguji atau seorang dosen menyuruh banyak-banyak respondennya itu nggak paham. Karena satu responden itu dianalisis mulai transkripsi, reduksi, penyajian. Jadi satu orang itu utuh ya, Mel Haberman. Kalau 3 ya 3 kali analisis, 3 kali reduksi data lah. Jadi temuan dan guru khusus, misalnya guru ya, temuan kepala sekolah khusus, temuan misalnya kalau orang tua dilibatkan khusus, jadi nggak boleh digabung. Nanti gabungnya waktu triangulasi data. Nah ini siswa ya. Nah siswa ini tadi guru ya. Ini siswa. Nah siswa ini juga wawancara sendiri ya. Di sini saya tulis P1, P2, P3, P4, P6. Ada 6. P ini apa? P singkatan dari apa? Pelajar. 1, 2, 3. Ini karena saya adakan fokus grup ya. 6 orang. 5 ya, bukan 6, 5. Jadi saya gabung, itu namanya fokus group. Dan harus direkam Bapak Ibu ya. Kita tanyakan satu item pertama, kita tanyakan. Nanti yang pelajar 1 dia menjawab, pelajar 2 dia menjawab juga, pelajar 3 jawab juga, pelajar 4 juga menjawab. Jawabannya itu nanti ada yang sama, ada yang enggak. Itu kalau kita mewawancarai sekaligus namanya fokus group. Sampai selesai ya. Nah, baru nanti sudah selesai kita cross check antara jawaban dan guru. Ya, jawaban misalnya ya kita verifikasi jawaban dari kepala sekolah, temuan dari bukan jawaban, temuan ya. Temuan kepala sekolah, temuan guru, temuan siswa. Kita verifikasi. Kita cross check namanya datanya. Nah, hasilnya seperti ini. Boleh kalau 3 orang Venn diagram. Ini unik Bapak Ibu ya, saya susah betul membuat ini. Berapa kali salah terus diperiksa, akhirnya dapat ide bersama pembimbing saya membuat. Mulanya Venn diagram biasa, kalau 3 orang mudah. Tapi ini kenapa jadi unik sekali ini? Karena cuma 2, 1 guru, respondennya ya, yang kedua siswa. Tetapi siswa ini saya buat 2 tahap. Tahap itu pusingannya pusingan cycle ya. Pusingan 1. Jadi saya 2 kali mewawancarai siswanya. Yang push ini artinya ini cycle pertama saya wawancarai, nanti cycle kedua saya wawancarai lagi kalau ini guru. Nah, alhamdulillah ketemu yang seperti ini ya. Ini termasuk Venn diagram, tapi karena 3 kelompok, 3 Venn diagram itu biasanya 3 ya. Tahu Venn diagramnya itu kita gram Venn itu 3, tapi karena yang saya wawancarai cuma 2 kelompok saja, guru dan siswa, tapi siswanya saya 2 kali mewawancara. Jadi wawancara ini yang push 1 ini wawancara pertama, push kedua ini adalah temuan wawancara kedua. Jadi dibuat seperti ini.
Tapi kalau satu kali saja, misalnya guru, siswa, kepala sekolah, atau siapa, itu nggak susah. Nanti kalau 4 lain lagi bentuknya. Nggak bisa pakai Venn diagram ya, kalau 4. Kalau 5 apalagi. Ada kok contohnya itu di kampus tuh banyak ya. Ada yang cantik sekali yang dari Ajis itu, ada yang minjam punya Ajis tuh seingat saya S3 ya. Dia mencontoh bagus betul. Jadi ini tidak harus lingkaran kayak gini. Ini tergantung kreativitas dari si peneliti untuk menemukan. Nanti ada yang sama, ada yang sama nih yang di tengah komunikasi. Nah, ini yang di tengah nih sama ya. Di antara isi wawancara kita cross check, ini namanya triangulasi data. Baru nanti ada yang serupa. Kelihatan nggak saya kalau saya tunjuk ini kelihatan? Kelihatan, Prof. Ya. Kelihatan. Ini yang di tengah ini sama jawaban antara guru dan siswa, baik yang tahap pertama maupun wawancara tahap kedua. Oh, ternyata pembelajaran kooperatif itu menjalin komunikasi, ada pergantungan yang positif ternyata antara setiap anggota itu dia saling ketergantungan tetapi positif. Ada pencapaian karena mata pelajarannya matematika, pencapaian ternyata achievement akademik itu pencapaian prestasi ya. Nah, ini sama dari guru maupun yang ini yang di sini pada wawancara pertama sama dengan serupa dan guru. Kalau di sini pada siklus pertama wawancara kedua sama dan serupa, bukan sama, serupa ya. Kalau di sini, nah kelihatan ya, di sini di luar ya, di luar ini yang kontras pada wawancara pertama atau misalnya kepada guru misalnya ya, atau kepada kepala sekolah. Kepala sekolah ada menyatakan, tapi guru tidak ada menyatakan. Jadi yang di sini yang berbeda. Berbeda ini boleh beda dikatakan, si A mengatakan, si B tidak mengatakan, atau kontras. Nah ini khusus pada yang berbeda tidak terdapat pada responden yang lain. Nah di sini guru ya. Nah ini yang beda. Kalau di sini siswa berbeda dan guru, tetapi pada wawancara yang kedua. Sehingga di sini nanti kelihatan. Ini saya dicontohkan dari jurnal internasional. Sehingga kita cross check datanya itu ada yang serupa, ada yang sama, persamaannya ada, keserupaannya, kemiripan ada, perbedaan ada. Jadi kita melihat sudah, kan tiap orang diwawancarai kan mungkin jawabannya ada yang sama, mungkin beda, nggak mungkin sama semua, nggak mungkin beda semua. Wawancaranya juga terpisah. Orang fokus grup aja jawabannya beda-beda. Nah, kita lihat. Untungnya apa di sini? Ketika kita membahas, nanti ketika mentriangulasikan itu di pembahasan, ada pembahasan sumber, maksudnya gini, pembahasan sumber. Sumber datanya siapa? Guru, kepala sekolah, siswa. Nah, itu kita bahas perumusan masalah. Kita sudah ketemu perbedaannya. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, kalau ada sama ya, ditunjang oleh guru atau ditunjang juga oleh siswa atau wakil kepala sekolah atau komite. Ya siapa yang kita perlukan sesuai dengan isi penelitian kita. Tapi kalau berbeda, berdasarkan wawancara sekolah namun berbeda dengan guru. Nah itu ketika pembahasan tuh triangulasikan, diuraikan Bapak Ibu ya. Pembahasan penelitian. Tapi perbedaannya kita sebutkan, misalnya apa saja. Oh, ternyata menurut guru ini masih baru, tanggung jawabnya banyak, kerjanya berat, tidak mampu, ya, hampir-hampir tidak mampu melaksanakan karena masih baru. Kemudian, tetapi juga ada dorongan moral, baik dari temannya maupun kepala sekolah. Kemudian melihat perspektif ke depan sangat bagus, terutama kan student center. Kemudian di sini ada nilai kognitifnya, artinya nilai kognitifnya ini termasuk pencapaian tadi, pencapaian ternyata meraih prestasi itu Bu ya, Bapak Ibu ya, itu namanya pencapaian bahasa Melayunya. Ya, academic achievement itu ya. Tetapi
Sedangkan menurut murid pertama, oh masih malu-malu, agak gugup, enggan, takut-takut ya berpartisipasi. Nah, ini kan ada dari murid, tidak ada dari guru yang berbeda atau kepala sekolah. Misalnya Bapak Ibu meneliti dana BOS atau BOSDA. Kepala sekolah mengucapkan, tapi begitu oh saya transparan kok dan guru, saya nggak pernah sembunyi-sembunyi. Saya selalu menjelaskan ketika rapat atau guru mau tahu. Nah, tapi ketika diwawancarai dan guru, dibilang guru, nggak ada kepala sekolah tuh nyampaikan ke kami masalah, karena ada juga seperti itu ya temuan dari penelitian mahasiswa kita. Oh, kepala sekolahnya itu nggak transparan kalau penggunaan dana. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu yang jadi kepala sekolah ya. Tidak transparan. Seharusnya kan dana itu kita sampaikan, tapi bukan berarti detail sekali ya, garis-garis besar lah. Kan kita membuat perencanaan pendidikan, setiap perencanaan dananya sekian, ya kita sampaikanlah ke guru, ke apa, jangan sampai bantuan BOS itu apa namanya Pak, single fighter ya, bermain tunggal. Jangan sampai. Jadi harus, dan dana itu kenapa kadang-kadang kepala sekolah dana BOSDA atau dana BOS dikembalikan? Karena dari serapnya tidak mencapai target. Banyak sisa. Nah, itu bahaya Bapak Ibu ya. Seharusnya mencapai target. Bahayanya itu nanti kalau tidak terpakai, dikembalikan, untuk akan datang tuh bisa dikurangi anggaran kita ya. Yang ada jadi nggak habis, artinya kurang kegiatan, padahal kan perencanaan sekolah itu kan bukan kepala sekolah saja, tapi masalah pembelajaran, guru kan tahu itu garis besarnya, masalah media, dananya kan sudah ada itu, anggarannya, maksnya itu sudah ada. Nah, kalau itu nggak dilakukan, misalnya kita ya, dalam 1 tahun ini, oh kita ada seminar, ada mau PPL, ada mau macam-macam ya, ada mau pengabdian masyarakat, itu sudah ada dananya. Nah, kebetulan karena COVID ini banyak dana kegiatan itu tidak terserap karena kita nggak boleh melakukan offline ya. Nah, itu lalu diadakan revisi. Saya insya Allah 2001 ini saya mau merenovasi ya, merenovasi. Sebenarnya uang itu sudah ada di tangan kami, tapi kalau bisa kami buat dari anggaran lah supaya uang itu tidak habis. Nah, sedangkan renovasi ini untuk persiapan akreditasi nanti itu tidak kita muat di dalam anggaran 2001, karena membuat anggaran 2001 ini kan 2020 sudah disiapkan, tetapi ada revisi. Di revisi itulah nanti dengan catatan kita harus ikut prosedur, harus ikut sistem. Nah, Bapak Ibu sudah membahas masalah perencanaan pendidikan ya. Perencanaan yang strategik, makanya strategical planning ya, itu akan membawakan hasil yang bagus, akan membawakan hasil yang lebih meningkat, mutunya lebih meningkat. Jadi bukan perencanaan. Satu juga antara setiap kita meneliti perencanaan, kita juga harus melihat pelaksanaannya. Apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan perencanaan atau tidak. Tapi bisa saja tidak sesuai, tapi ada namanya revisi ya, yang mulanya tidak kita buat, tetapi kita perlu dananya ada, bisa direvisi. Tapi dan catatan, nah kalau merevisi itu pasti ada kegiatan lain yang dikurangi, karena dananya sudah ditentukan. Bapak Ibu sudah paham ya, di sekolah itu ada pagu namanya ya, ditentukan. Nah, bagaimana caranya? Saya kalau merevisi itu kan pasti ada bendara saya itu Mbak Ari itu ya, pasti apa Bu yang kira-kira dikurangi, karena kalau ditambah nggak mungkin, anggarannya cuma segitu aja. Jadi kita cek lah, cross check, ada yang tetap, yang rutin, ada yang bisa ditunda atau tahun depan, atau ada yang kita hapus. Terutama revisi yang paling besar ini ya, baik di perguruan tinggi, di kantor-kantor, atau itu perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas itu kan COVID ini banyak nggak terpakai karena nggak boleh kan, kalau nggak dapat izin. Nah, perjalanan dinas itu bisa dialihkan kepada sesuatu kegiatan yang mulanya belum termasuk, tetapi itu sangat urgen, sangat mendesak gitu, seperti itu.
Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi hasil dari cross check ini kita melihat mana yang sama, mana yang serupa, mana yang berbeda. Sehingga nanti kemukakanlah yang berbeda itu di dalam pembahasan. Berdasarkan wawancara kepala sekolah, berbeda dan guru. Kita sudah tahu apa yang berbeda. Jelaskan. Harus dijelaskan. Dan jangan takut Bapak Ibu kalau ada yang berbeda. Justru kalau ada yang berbeda itu, kemarin saya memasukkan jurnal dinamika ilmu di IAIN, itu cukup tinggi ya, karena dia sudah terakreditasi nasional. Dilihat ada yang berbeda, itu malah bagus. Artinya kita kritis ya, melihat perbedaan yang ada. Jadi jangan, ditunjang oleh guru terus, padahal ada yang berbeda temuannya. Kalau ada yang sama, kita kemukakan berdasarkan jawaban guru dan kepala sekolah. Tapi di sisi lain, berdasarkan wawancara dan guru dan kepala sekolah berbeda dan guru, ya kita sampaikan. Ya tentu saja secara objektif, secara bahasanya itu secara ilmiah ya, secara ilmiah. Oke. Nah itu triangulasi. Nanti ada kok saya jelaskan juga masalah itu tadi. Tapi saya sampaikan dulu di sini ya supaya ada kaitannya. Triangulasi itu untuk meng-cross check data supaya valid ya. Validitas itu, triangulasi itu validitas. Triangulasi itu banyak macamnya. Ada juga triangulasi pengamatan. Tadi ada pengamatan ya. Selain pada hasil wawancara ada pengamatan. Nanti kita triangulasikan pada pembahasan berdasarkan wawancara namun berbeda dan pengamatan. Tapi dijelaskan apa yang bedanya. Baru sudah selesai kita banding dengan jurnal. Nah itu yang nilainya tinggi Bapak Ibu ya. Nah kualitatif ini jangan takut kalau ada perbedaan. Karena justru perbedaan itu nanti bisa sama dan teori bisa berbeda, bisa merevisi teori. Justru itulah tujuan kualitatif. Beda kuantitatif. Kalau kuantitatif, kalau yang terdahulu signifikan, kemudian Anda meneliti signifikan, lalu temuan Anda itu adalah mendukung penelitian yang terdahulu, karena sama-sama signifikan. Kalau kualitatif tidak seperti itu. Justru kalau kita bisa mengkritisi, di mana letak kesamaannya, letak kemiripannya, letak perbedaannya, disitulah yang bernilai tinggi ya. Bernilai tinggi. Gimana Bapak Ibu? Nah, bisa dipahami, silahkan tanyakan. Kalau ada yang belum paham. Aja, ya. Cuman harus menyesuaikan itu ya, format-formatnya ini yang. Nanti cari contohnya kalau memang kualitatif nih. Ada kok contoh bimbingan saya ya. Terus terang ya. Bapak Ibu, dosen lain itu ya karena dosen kita ini banyak orang eksak ya. Dan dia tidak, saya juga waktu saya paham kualitatifnya waktu saya S2 di Malang 0, bukan nggak paham lagi, nggak ngerti apa-apa, karena kita belum pernah belajar kualitatif, disuruh mencari sendiri, jawab sendiri, diskusi, nggak bisa dipresentasikan ini, mahasiswa suruh presentasi, nggak ngerti kan, makanya saya jelaskan. Biasanya kan mata kuliah lain kita beri topik, mahasiswa buat makalah kan, seperti ini nggak bisa. Ujung-ujungnya setiap kami akhir presentasi selalu disalahkan. Nggak dapat ilmu, saya nggak paham. Tapi begitu di Malaysia sangat jelas sekali. Sangat jelas. Kalau contoh-contoh tesis ada sih. Saya biasanya saya rekomendasikan juga lihat tesis yang sudah saya bimbing bagus gitu ya. Reduksi data itu kalau pembimbing lain dia tidak ditampilkan secara. Tapi sekarang S3 sudah mulai loh ya ngikut ya. S3 sudah mulai ngikut. Pakai ada tema, subtema, sudah mulai. Hanya tidak semua dosen, penguji atau pembimbing yang paham. Karena asal ada wawancara ya selesai, padahal tahap reduksinya mana, penampilannya mana, kan boleh tabel tadi ya, boleh apa gitu ya. Tapi kalau contoh itu ada saja, saya rekomendasikan kalau bimbingan saya itu lihat contoh tesis ini yang sudah apa. Tapi kalau kedalaman pertanyaan itu subjektif aja ya. Pertanyaannya Prof. itu jadi biasanya kedalam mana itu terserah dari yang peneliti tapi ya. harus mengacu ke bab 2 untuk pertanyaan menjawab menjawab rumusan masalah.
Kan rumusan masalah itu referensinya di bab 2, Pak ya. Jadi indikator-indikator itu harus ada di bab 2. Sama kuantitatif juga gitu. Kan kuantitatif itu membuat instrumen, ada item-item pertanyaan, sejumlah pertanyaan atau pernyataan di dalam angket. Kan indikatornya ada, indikatornya itu harus ditulis. Karena ini linear. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu menjawab rumusan masalah. Bab 3 itu menyiapkan metodologi, prosedur yang kita jalankan. How and why. Why and how, mengapa dan bagaimana prosedurnya, baik bagaimana membuat instrumennya, bagaimana mengambil data, proses pengambilan data, pengumpulan data, bagaimana menganalisisnya, itu prosedur ya, metodologisnya bagaimana. Itu bab 3. Bab 4, ini yang untuk panduan kita, bisa saja bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu menjawab, kan how to answer research question kan, intinya itu menjawab research question. Kalau misalnya kualitatif, apa yang di lapangan tidak sesuai dengan rumusan masalahnya yang kita perbaiki, boleh. Karena proposal kualitatif ini tentatif, bukan final. Beda kalau kuantitatif, uji coba dulu, nggak boleh lagi berubah. Sehingga kalau kuantitatif, proposal yang sudah benar dengan metodologinya itu 60%, mengambil data cuma 40%. Tapi kalau kualitatif proposalnya itu 40%, karena kita selalu berfokus ke lapangan, apa yang ada di lapangan itu yang kita laporkan, karena dia menggali apa yang di lapangan. Jadi instrumennya itu kita siapkan. Saya selalu mengingatkan mahasiswa saya, satu rumusan masalah maksimal itu 5 item saja pertanyaannya, diambil di bab 2 untuk menjawab rumusan masalah. Kalau kualitatif, kan untuk menjawab hipotesis kan, ya kan? Kita menyebar instrumen itu untuk menguji hipotesis. Makanya ada uji hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara daripada rumusan masalah. Ada hipotesis 0. Makanya kalau Bapak Ibu kemarin nggak tahu sudah sampaikan pernah. Nanti buat proposal Pak ya, persyaratan Bapak Ibu tidak presentasi tapi buat proposal. Cukup kelompok saja ya. Tapi jangan terlalu banyak kelompoknya. Minimal 3 orang, maksimal 5 orang. 4 orang kan. Ya. Gitu. Ya, supaya nanti kalau 1 orang, karena 1 orang saya sudah payah-payah, ini pengalaman Ibu ya, puluhan tahun. Ngoreksinya apa? Saya itu payah-payah ngoreksi, tapi saya lihat, kok tadi saya membaca sudah ada yang seperti ini. Mahasiswa itu nggak tahu, Pak, dikiranya dosen, kok tadi saya baca seperti ini. Akhirnya nilainya paksa saya potong, atau saya suruh ulang. Makanya biar kelompok. Karena kadang-kadang kalau perorangan tuh dia dapat kesulitan. Sebenarnya ada plus minusnya ya. Plusnya itu kalau grup dia tidak kesulitan, tidak beban berat bersama bagi tugas dan dia paham bersama. Tapi kekurangannya ya itu tadi per grup tidak dikuasai perorangan. Tapi kalau perorangan dia milik perorangan tetapi kurang menguasai sehingga banyak salah tadi, tapi kalau berkelompok kan ada saling diskusi, saling membantu, tidak terlalu beban ya. Nanti kalau bagus nanti bisa diarahkan ke tesis kalau sudah matching. Hanya kebanyakan ini Pak ya, tolong dicamkan ini. Jangan terulang yang sudah jelas kuantitatif atau kualitatif diajukan PTK, artinya waktu di kuliah dia nggak paham. PTK lain lagi ya. Satu, yang kedua berbau S1 masih MP membuat judul proposal masih seperti TP. Kalau MP kita tidak meneliti murid, yang kita teliti guru karena ini manajemen ya. Ya kan, kalau prestasi belajar atau proses pembelajaran itu kapasitasnya TP atau PGSD atau PAUD. Tapi kalau MP, sehingga penelitian tindakan nggak saya berikan karena jarang dipakai di MP ya. MP ini yang diteliti guru, kepala sekolah, atau masyarakat. Siswa itu, kenapa kalau kualitatif siswa itu cuma cross check aja. Kalau kualitatif kan siswa dilibatkan. Betul nggak ini? Misalnya akademik, supervisi akademik kepala sekolah, guru, kepala sekolah, guru. Kita cek siswa, betulkah kepala sekolah ini pernah melakukan pemeriksaan di dalam kelas? Betulkah guru sudah menyiapkan RPP-nya seperti ini? Nah, itu untuk cross check aja.
Itu di Bapak Ibu ya. Jadi Pak Anu ya, semua penelitian harus ada instrumen dan instrumen itu mengacu ke referensi yang kita gunakan. Baik dari buku maupun dari jurnal. Jurnal itu terdahulu nanti dipakai di bab 1, alasan kita, masalah yang kita kemukakan tuh harus dikaitkan dan penelitian terdahulu. Lalu di mana penelitian Anda berikutnya? Mungkin Anda kembangkan penelitian, ada yang serupa, ada yang ditambah penelitian terdahulu. Jadi harus merujuk ke penelitian terdahulu. Nanti juga gitu, temuan kita rujuk lagi ke penelitian terdahulu. Ada yang serupa, ada yang berbeda dan penelitian terdahulu. Itu ya penelitian ya seperti itu. Jadi banyaklah jurnal. Apalagi mau kita publish ya, kita jurnalkan 80, misalnya 10 referensi yang kita ambil dalam artikel dari penelitian. Nanti disebut penelitian bersama antara mahasiswa dan dosen. Jadi ada penelitian payung itu di bawah dapat dana, tapi yang biasa itu penelitian bersama. Sekarang wajib seperti itu Pak ya. Makanya dosen itu dia selalu mengarahkan ke roadmap penelitiannya ke mata kuliah yang diampu itu. Sekarang gitu. Oke. Tadi Pak ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham untuk di sini? Jadi setelah diverifikasi, dikutip isi wawancara yang berkaitan dan temuan tadi, temuannya itu dari hasil coding ya. Lalu kita cross check datanya itu ada yang sama, ada yang serupa, ada yang berbeda. Tadi yang mana tadi ya? Nah, yang ini tadi, ini tergantung kita aja, boleh aja model lain Pak ya. Tidak harus seperti ini. Ini kalau pakai Venn diagram. Apalagi kalau cuma 3 saja. Enak sekali, ini kan 4 ya. Oh enggak, ini 3 tetapi dua kelompok murid dan kelompok guru. Kalau 3 saja pakai Venn diagram itu ya lebih mudah lagi. Tapi kalau 4 orang diwawancarai beda lagi nanti gambarnya. Ini ada kepala sekolah ya, Prof? Di sini saya tidak wawancarai kepala sekolah, cuma guru aja. Karena ini di dalam kelasnya. Tapi kalau Bapak, nggak boleh ditinggal. Karena kepala sekolah nggak tahu. Saya kan menggunakan di dalam kelas. Kepala sekolah nggak ngerti. Tapi kalau MP, kepala sekolah nggak boleh ditinggal. Boleh juga kita wawancari kepala sekolah tadi mengetahui apa sih yang dirancang oleh guru. Nah, tapi kalau MP, kepala sekolahnya harus diwawancarai karena manajemen sebagai manajer ya, top leadernya ya. Top leadernya harus diwawancarai, baru nanti gurunya yang berkaitan, mungkin stafnya, adminnya, atau wakil kepala sekolah, tapi yang berkaitan saja, yang ada keterkaitannya. Itu tadi. Itu untuk kualitatif ya. Kalau kuantitatif homogen. Kuantitatif guru ya guru semua. Kepala sekolah tidak disebarkan angket, hanya boleh diwawancarai untuk meyakinkan jawaban angket itu. Itu kalau kuantitatif. Makanya harus banyak. Sampelnya mendekat 100, artinya kenapa mendekat 100? Supaya ini parametrik ya ukurannya kuat. Karena semakin sedikit sampel, apalagi sedikit item yang seharusnya ada kaitan, ternyata nggak ada hubungan, ternyata nggak ada pengaruh karena terlalu kecil. Statistik itu kan ada ukurannya, Bapak Ibu ya, ada ukurannya. Kalau terlalu sedikit, dia banyak namanya efek side, efek sampingan, yang seharusnya tinggi, hubungannya jadi rendah karena tadi tidak memenuhi syarat parametrik. Kalau kuantitatif, usahakan sampelnya mendekati 100. Kan paling pakai UJF. Kenapa UJF? Karena kalau mau kita regresikan atau mau kita phase analysis, UJF itu minimal kan 50, tapi jangan 50. 50 itu batas bawah. Ambil batas tengah ke batas atas. Sehingga populasinya banyak. Makanya dia boleh lebih dari 2 sekolah atau 3 sekolah. Karena guru sedikit ya. Jadi kalau nggak cukup kalau 1 sekolah aja kalau kita nyebarkan angket ke guru nanti jadi bias. Kenapa? Semakin sedikit sampel kalau kuantitatifnya, semakin sedikit sampel, sedikit item itu datanya tidak kontinum, tidak menyebar ya kan? Tambah sampel, tambah sigma X ya.
tambah sigma Y. Misalnya yang 20 orang dengan 30 orang beda kan? Kita menghitung 20 orang, kita tambah jadi 30 orang, pasti tambah skornya. Itu kuantitatif. Tapi kalau semakin sedikit, sempit dia, nggak boleh pakai parametrik. Dia memakai rumus, tidak bisa diregresikan kalau tidak parametrik. Kalau non-parametrik, memakai rumus yang boleh sampel sedikit, tetapi memakai rumus yang lain. Cukup melihat hubungan, tapi tidak dilihat pengaruhnya, tidak bisa dikaitkan antara X1 dengan X2, tidak bisa diregresikan. Itu kalau kuantitatif. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi yang lain? Tadi Pak Lukman yang nanya ya. Hafal suara Pak Lukman. Yang lain gimana? Jangan didiamkan. Sekarang diam tapi nggak paham. Pas maju nggak ngerti. Mau tanya nggak ngerti. Lebih baik tanya salah bertanya ya. Daripada takut nggak paham, lebih jelek lagi. Lebih baik ada unek-unek, tanyakan aja. Salah juga nggak berdosa kok. Iya. Salah aja dapat 1 pahala ya. Daripada sudah nggak ngerti, diam lagi, seolah-olah paham. Nah itu yang berbahaya. Saya itu ya paling senang kalau apa yang kami sampaikan itu dipahami oleh mahasiswa, dipahami oleh peserta didik kita. Ada lagi yang lain mau bertanya? Sebelum saya pindah ke file yang lain. Ya, sebut namanya Bapak Ibu ya. Firmansyah, Prof. Oke, Pak Firmansyah. Ya, Prof. Silahkan, Pak Firmansyah. Ya, mau nanya saja, Prof. Berarti data utamanya yang mana, Prof ya? Kan kita harus mengkonfirmasi data. Berarti kan harus ada data utama kan, sumber data utama. Itu untuk menentukan sumber data utamanya seperti apa, Prof ya? Sumber data atau data? Maaf, data pertama. Data pertama itu mengacu ke rumusan masalah, Pak. Kan nanti kan kalau di bab 3 kita tidak menyebut sampel ya. Sampel nanti kalau Bapak Ibu nulis proposal kualitatif ada istilah populasi dan sampel ternyata nggak paham. Populasi dan sampel itu untuk kuantitatif. Karena sampel itu mewakili populasi dan ditarik secara acak. Kalau kualitatif kan dituju untuk penelitian studi kasus. Ini termasuk studi kasus karena di sekolah. Studi kasus itu bukan kasus yang terdapat di sekolah, tapi maksudnya peristiwa yang sudah terjadi, kita teliti, sudah jelas. Sekolah itu kan sudah jelas, Pak ya. Pasti yang kita tuju guru, enggak lain kan? Pasti yang kita namanya manajemen atau pembelajaran yang dituju guru, kepala sekolah, jelas sudah. Itu namanya studi kasus, pakai purposive sampling. Tapi kalau nggak jelas, baru pakai snowballing. Tapi kalau di sekolah itu pasti jelas. Studi kasus ini salah satu jenis penelitian kualitatif yang sudah jelas peristiwanya. Kalau kita ke lembaga itu sudah jelas ya, peristiwanya sudah terjadi, lembaganya jelas, itu namanya studi kasus. Studi kasus itu peristiwa yang sudah terjadi. Bukan ada kasus, anak nakal atau guru tidak disiplin, bukan itu maksudnya, itu masalah. Kadang-kadang orang BP itu, ya maklumlah di BP ini kan banyak dosen-dosen muda. Dia nggak paham kalau meneliti studi kasus, dia pikir karena BP itu kan sering kualitatif kasus siswa yang bermasalah. Dia nggak paham pada studi kasus itu salah satu jenis penelitian kualitatif. Kan jenisnya ada studi kasus, ada fenomenologi, ada etnografi. Tapi kalau yang sudah jelas di sekolah, fenomenologi itu gejala-gejala yang timbul, bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Tapi kalau studi kasus ini sudah jelas ada, tinggal kita lacak datanya sesuai dengan variabel yang kita teliti. Oke, itu Pak Firman ya. Siap, Prof. Yang lain ini banyak betul, tapi saya nggak pernah dengar suaranya ya. Saya beri 1 orang lagi. Masih ada? Silakan Bapak Ibu. Yuk yang tanya, Prof. Kualitatif. Ya? Silakan. Silakan. Prof, Harliansyah, Prof. Tadi Firmansyah, sekarang Harliansyah. Tadi Prof bilang tadi untuk purposive sampling itu kan digunakan untuk di sekolah, Prof ya. Ya, yang studi kasus. Ya, studi kasus, teknik menentukan informan, teknik sampel yang itu sudah jelas, peristiwa sudah terjadi.
Kalau yang misalnya untuk snowballing sampling gimana, Prof? Snowballing itu kalau orang yang wawancara itu nggak jelas. Kalau nggak salah, ini Ibu Dini ini orangnya nggak kelihatan. Nah inilah khawatirnya kalau Zoom namanya ada, tapi orangnya nggak muncul. Bapak Ibu muncul semua nggak ini? Oh, Ibu Dini ini kemana Ibu Dini ini? Inilah beda repotnya kalau Zoom ini kita nggak bisa. Ada ya? Aktif, ada. Kenapa Ibu Dini tadi di off-kan kah? Harus muncul. Kadang-kadang kalau S1 itu disuruh berdiri harus nampak. Siapa tahu sedang menjelaskan kuliah, sedang presentasi, dia buka HP yang lain ya. Itu tolong Bapak Ibu ya. Jadi kita paham itu kalau kita fokus segala sesuatu adalah kita bisa paham ya. Kalau nggak paham nanti pikirannya ke sana kemari. Nah, jadi kan saya dulu pernah mencontohkan waktu pertemuan yang lalu yang penelitian disertasi tentang kawin kontrak. Pernah saya beritahukan, ya rasanya dengan Bapak Ibu ya, saya contohkan ya. Pernah, nggak? Prof. Pernah. Iya, pernah. Prof. Nah, kawin kontrak Iya. itu kan sudah terjadi juga, tapi kita belum tahu, nggak bisa pakai purposive sampling Sumbernya. karena kita nggak tahu siapa sih yang wanita dikawini yang secara kontrak, nggak tahu. Kalau di sekolah kan jelas Pak, tidak kemana-mana kalau di sekolah. Pasti sudah pelaksanaan sekolah ini, ya kepala sekolah, ya guru, ya staf. Tapi kawin kontrak ini siapa sih pengantin wanitanya? Nggak tahu kan? Apalagi itu tertutup. Terpaksa kita cari key informant. Key informant itu informan kunci. Dialah nanti yang menjelaskan siapa key informant. Ya kira-kira kawin kontrak di kampung, di kecamatan. Kira-kira yang menjadi key informantnya siapa? Maklar. RT. Ya kalau kita tahu dengan maklarnya, kalau kita nggak tahu, RT. entah RT, entah Tukang untuk ojeknya. kelurahan. Ya ojeknya itu Kelurahan. juga setelah yang kita tahu ya kalau kita misalnya saya ke Hulu Mahakam ya, saya mempelajari adat perkawinan Dayak. Yang saya datangi siapa dulu? Kan saya belum tahu siapa yang tahu tentang Kepala adat. kepala adat dulu kan. Jadi kita kepala kampungnya dulu. Kalau tahu nanti baru kepala kampungnya memberitakan, oh kawin kontrak ini yang terlibat di situ ada yang mempertemukan jodoh, maklarnya. Ada yang menikahkan modelnya, tapi nikah kontrak. Nah, walaupun penghulu, terus terang ya, tidak semua sih ustadz itu, ya saya nggak tahu kalau modin itu ustadz enggak ya. Modin itu tidak semua patuh kepada syariat Islam. Sudah jelas kawin kontrak dia, karena semua itu faktor ekonomi ya. Karena modinnya juga dapat bagian, apalagi kalau orang luar negeri, orang Arab kah, atau Cina kah, banyak duitnya. Jadi di situ ternyata namanya aja kawin, pasti ada yang menikahkan. Kalau orang Jawa nyebut modin ya. Kalau di sini penghulu. Jadi kepala kampung, oh ini ada yang mencarikan jodoh, itu maklar ya. Kemudian ada yang tukang antar ke tempat, ojeknya juga tertentu, bukan ojek langganan, bukan ojek yang Ojol. ojol online, ojek yang nggak tahu dia ini ojek langganan karena dia yang tahu mengantarkan ke sini. Wah rahasia itu dengan ojek. Kalau di Jakarta para bapak ibu yang sibuk di orang ketiga itu sopirnya yang paling tahu. Sopir itu banyak tahu rahasia sang bapak atau sang ibu karena sopirnya tukang antar kan. Oh modin juga. Kenapa modin? Karena dia dinikahkan, tapi dikontrak 3 bulan saja, 6 bulan saja. Kan dalam hukum Islam nggak boleh kayak gitu kan? Ada taklid nikah, boleh cerai, tetapi itu terpaksa. Nah, di Samarinda dulu pernah ada kawin kontrak di Kaltim ya. Waktu zaman rame, zaman kayu dulu banyak kan kontraktor. Kenapa dikawin kontrak? Perkawinannya tuh seusia dia dikontrak bertugas di Indonesia, kontraktor dari Cina, dari Singapura, dari Filipina. Dulu kan ada tahun 80-an, 70-an, 80-an banyak kawin kontrak. Ramai itu dibahas oleh Dharma Wanita ya. Kalau Syiah itu namanya kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu kawin kontrak, tapi sekarang kan nggak boleh. Zaman Rasulullah ada tapi dihapus. Ternyata ya
si A itu membetul kawin kontrak itu ada unsur politis. Ternyata yang saya kan terus terang saja ya, mantu saya kan orang Iran. Waktu saya ke Iran, saya tanya keluarga-keluarga, saya bilang saya nggak mau anak saya kawin kontrak. Saya nggak mau, kecuali kalau Allah sudah mentakdirkan perahunya pecah, nggak bisa. Siapa sih orang? Ternyata masyarakat Iran tuh nggak suka. Dia bilang syirik itu artinya sirik. Kawin kontrak itu ternyata pendapat para pejabatnya, para penguasa mengambil. Tapi anaknya sendiri, coba baca Bapak Ibu perbedaan buku antara Sunni dan Syiah. Ternyata pejabat-pejabatnya, misalnya dia tugas ke Indonesia, boleh kawin kontrak. Tapi sama saja dengan kawin kontrak itu menghindari prostitusi, tapi ya kurang lebih aja. Nanti ditinggal. Mana ada kita kawin itu, saya mau ngawinimu cuma setahun aja ya. Kan nggak boleh. Hanya bedanya dan gereja. Ini kenapa ada eko ini ya? Kalau gereja kan dia sekali aja kawin nikahnya. Kalau mau cerai di catatan sipil. Nah kita boleh cerai kalau terpaksa. Dan sekarang perceraian itu diatur oleh pengadilan agama. Jadi nggak bisa sembarang cerai. Karena perkawinan itu sunnah, tapi bisa jadi wajib, bisa juga jadi haram. Haram itu kalau kita mempermainkan wanita, atau kita mau ngambil keuntungan, kawin apa namanya, kawin bisnis ya, kawin bisnis. Nah itu kan mulanya sunnah Rasul, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Ya. Itu tadi, itu pakai snowballing Pak ya, karena dia masih mencari, dia tanya orang yang tahu, kan belum jelas. Kepala kampung, oh ini contoh tadi yang snowballing, oh ini maklar ada, ojek ada, mudinnya juga ada. Nah itulah Anda hubungi. Yang ojek itu untuk tahu dia, ini loh orangnya, ini loh rumahnya. Nah itu tahu. Itu namanya snowballing. Kalau kita belum tahu, belum jelas, terutama di masyarakat ya. Di masyarakat, kalau kita belum jelas, kita pakai snowballing. Kemarin ada mahasiswa S3, dia memakai dua-dua, purposive sampling sama snowballing. Jadi saya tanya waktu dia ujian, kenapa Anda memakai dua purposive sampling? Karena sudah jelas dituju di sekolah. Tapi karena kemitraan dengan perusahaannya ada 95, tidak semua perusahaan saya wawancarai 95 perusahaan. Jadi mana sih yang penting? Nah itu pakai snowballing. Lalu dia mencari. Dia bertanya pada Kemforman, mana yang perlu saya datangi? Kan tidak semua. Nah, itu snowballing juga. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Ya, Prof. Oke dah. Oke, sekarang saya mau pindah. Mana tadi? Saya mau pindah. Ini sudah ya. Jadi analisis datanya sudah secara manual ya. Sebenarnya nggak susah, tapi kerja keras. Banyak saja contoh tesis-tesis yang ada itu ya. Oke, kalau sudah saya mau pindah sedikit, walaupun mungkin sudah dijelaskan Pak Rahmat, tapi saya jelaskan, sambil lalu juga saya jelaskan, tapi saya mau ini, mudah-mudahan ada ya anunya. Tadi sudah saya share screen ya. Bentar Pak ya. Oh, ini PowerPoint ya. Kayak Pak, PowerPoint-nya ini di dulu. Di share screen juga ya. Ya. Ini PowerPoint-nya sudah keluar. Di Tutup stop share dulu, Bu. dulu Bu ya. Ya. Stop share baru share screen baru lagi. Oh, berarti keluar dulu ya? Enggak perlu Ini keluar. enggak Bu, langsung tinggal aja share share screen, screen ini sudah. Langsung Sudah. share screen ini. Mana ada PowerPoint-nya tadi? Share screen dulu. Share screen baru yang itu PowerPoint-nya. Tapi enggak ada di share screen, enggak keluar. Tadi ada saya ya. Ini Berarti saya... di add dulu mungkin. Oh ini, ini ada sudah ya. Coba saya coba di share. Ini sudah keluar. Oke, sudah keluar. Kembali lagi yang tadi. Wow. Yang tadi lagi nih Prof. Yang Stop dulu ya, share-nya stop dulu ya. Coba Prof. saya stop dulu. Ya. Baru saya ambil PowerPoint-nya. Ini saya mudahan
Mudahan bisa ya. Bisa nggak? Share Kok nggak screen keluar ya? lagi, share screen lagi, Share screen lagi. tunjuk Mana ke ini PowerPoint? PowerPoint. Ada banyak aplikasi kan. Oh iya ya, ini ada PowerPoint-nya. Mudah-mudahan mau. Oh ya, Oke. mudah-mudahan mau ya. Oke, bismillah. Saya juga sambil belajar. Sudah keluar? Sudah, enggak ya? Prof. Sudah? Sudah, Prof. Oke. Sambil belajar juga dan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya. Kelihatan, Nah, Prof. ini saya konsepnya walaupun sudah dijelaskan Pak Rahmat, tapi kita ingat lagi ya supaya perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Pertama, kita ambil Bogdan dan Biklen. Bogdan dan Biklen termasuk yang menulis kualitatif di dunia ya, yang terkenal. Johannes, Bogdan and Biklen. Itu ya. Tapi ini tahunnya 98, mungkin ada cetakan baru, ini yang lama saya ambil. Cetakan baru yang tahun 2000-an, nanti dilihat saja. Dalam qualitative research and education ya. Pertama, menurut Bogdan and Biklen, penelitian kualitatif itu merupakan data yang lunak. Apa maksudnya lunak Bapak Ibu? Jadi bukan data yang keras software ini ya. Kenapa jadi lunak? Ada yang paham? Karena mengikuti lapangan, hasil dari lapangan. Nah betul itu. Siapa tadi yang menjawab? Tapi 100 tadi yang menjawab siapa? Saprudin, Bu. Pak Saprudin. Iya, Pak Saprudin yang di LPMP ya? Iya, Bu. Oh ya. Lunak. Kenapa? Karena dia tidak apa namanya? Tidak fit ya. Istilahnya kalau kita ngontrak rumah tuh sliding, bukan fit. Beda kalau kuantitatif, apa yang dijawab di angket sudah itulah jawabannya. Tapi kalau kualitatif lunak bisa saja berubah, bisa saja kurang, bisa saja ditambah. Jadi dia artinya dia lunak ini fleksibel ya, fleksibel. Mungkin ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki. Nah, sehingga dan dia menguraikan orang, benda, tempat, percakapan atau tuturan. Jangan lupa ya, instrumen pengumpulan data utama untuk kualitatif tuturan, wawancara mendalam, pengamatan. Jadi nanti kalau proposal harus urut. Wawancara mendalam dulu, jangan observasi yang pertama. Pertama wawancara mendalam, observasi itu adalah pelengkap tuturan. Kenapa? Karena kita menggali kan. Nah, makanya lunak. Kita gali, yang kita sediakan itu cuma 1/3 aja, 2/3-nya tuh kita tanyakan apa yang ada di lapangan, apa yang dijawab, sehingga dia bersifat lunak orang apa. Jangan lupa percakapan atau tuturan. Percakapan siapa? Antara si penanya dengan yang ditanya. Interviewer dan interviewee ya, siapa yang diwawancara itu? Interviewee. Antara yang si pewawancara dengan yang diwawancarai. Kemudian penelitiannya fokus ya. Masalah penelitian itu fokus ke variabel, nanti dipecah menjadi sub fokus, variabel. Fokus kita nggak melihat ke kiri ke kanan, itu saja kita gali. Beda kuantitatif. Kualitatif itu dia menyebar di permukaan. Kalau kuantitatif dia fokus tapi kita gali sampai ke dasar lautnya. Tergantung si penanya. Tergantung kejelian si penanya yang tersurat maupun yang tersirat. Pertanyaannya cuma 2 yang dipakai, bagaimana atau mengapa. Jangan pakai apakah atau adakah untuk kuantitatif. Karena apakah itu ya sudah berhenti, tidak menggali. Mungkin yang pertama jawabannya bagaimana, nanti pertanyaan yang kedua, mengapa Bapak Ibu demikian? Nah, itu kan artinya dia menggali sesuatu yang tidak nampak di mata kita, yang tersirat. Nah, dikumpulkan dari dalam dan luar secara alami ya. Yakin latarnya nyata sebagaimana adanya. Latarnya itu artinya lokasinya. Kalau studi kasus itu ada 2 macam ya. Studi kasus itu disebut single case dan single situs. Single case misalnya Bapak meneliti tentang
perencanaan kepala sekolah dalam membuat RPS ya, RPS rancangan pengembangan sekolah, itu fokus ke situ. Itu namanya single case. Tapi kalau Bapak nanti meneliti yang lain-lainnya juga, itu namanya multi case. Multi itu banyak kasus yang akan kita teliti. Makanya nama jenisnya itu, metodenya disebut studi kasus. Ada single case. Single situs itu satu tempat, satu sekolah saja. Tapi kalau diteliti lebih dari sekolah, tapi harus dibanding. Boleh lebih dari sekolah, hanya penelitiannya cukup berat ya. Banyak. Karena 3 orang diwawancarai satu sekolah, 2 sekolah berarti 6 orang, dianalisis satu-satu. Jadi tidak semudah, ya silahkan aja kalau mampu. Kalau lebih dari satu tempat namanya multi situs. Tapi boleh, tetapi pertama waktu kita perhitungkan kemampuan mewawancarai, kemampuan menganalisis, dan harus membanding. Apa sih kelebihan dan kekurangannya, persamaan dan perbedaannya. Kalau lebih dari ini ya. Tuh. Kemudian juga interpretatif. Ya. Boleh bertanya, Prof? Silahkan sebut namanya langsung. Saprudin, Prof. Bapak Saprudin, ya. Oke. Terkait tempat atau lembaga yang menjadi subjek penelitian itu apakah harus memiliki keunggulan baru boleh diteliti atau bebas, Prof? Sebenarnya bebas saja, tapi jangan teliti sekolah yang jelek, jelas lah nggak dapat data, sudah tahu pada kurang. Makanya dosen saja menyarankan kalau meneliti itu jangan, sudah tahu sekolah itu banyak kekurangannya, pasti kita kekurangan data. Nah, yang bagus itu kalau sekolahnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kalau serba kurang, muratnya sedikit, apanya sedikit, jelas kita nggak memperoleh data banyak ya. Ada juga sih mahasiswa alasannya, ada yang akreditasi A, ada akreditasi B, gitu ya. Jadi bebas saja Bapak, asal menurut kita sudah dijalankan 8 standar itu. Kalau belum jalankan 8 standar, sekolah masih acak-acakan, tentu kita kekurangan data. Karena kita kan ingin data itu lebih, baru nanti kita reduksi. Itu tadi Pak Pak Saprudin ya. Iya, Prof. Tadi dikatakan interpretatif, dia menafsirkan, memaknai ya. Ada juga disebut grounded theory research. Artinya grounded theory ini kita menemukan teori baru. Misalnya Bapak teliti wawancara pertama, nanti Bapak wawancara lagi yang kedua, wawancara lagi yang ketiga, antara hasil wawancara pertama itu dibanding dan wawancara kedua, dibanding dan wawancara ketiga, sehingga dia menghasilkan satu kesimpulan yang menjadi teori. Namanya grounded theory. Jadi jenisnya itu ya, ada grounded theory, ada etnomenologi, fenomenologi, paradigma naturalisme, ya, tadi ini yang jenisnya holistik. Holistik ini menyeluruh, baik yang positif maupun yang negatif. Makanya kita cari juga kendalanya. Holistik. Luar dalam, yang luarnya itu yang tersurat, dalam yang tersirat, holistik baik yang positif maupun kendalanya. Misalnya apa sih kendala dalam melaksanakan perencanaan pendidikan atau pelaksanaan ini, pasti ada ya kendalanya. Itu holistik menyeluruh. Disebut juga natural, bersih. Kenapa disebut natural Bapak Ibu? Kualitatif disebut natural. Kalau kuantitatif positif ya. Paradigm positif. Kalau kualitatif itu natural, artinya sesuai data lapangan. Betul Bu ya. Ibu siapa tadi yang jawab kan? Rohana, Prof. Bu Rohana, yaitu ibu-ibu yang lain bangun ya, jangan tidur ya. Nanti kalau nggak paham saya anggap tidur itu. Saya kan nggak melihat Bapak Ibu. Ya, natural itu sesuai apa yang di lapangan, alami apa yang ada di lapangan. Jangan kita tambah-tambah, kecuali kalau kita menafsirkan. Nanti di pembahasan baru kita boleh menambah berdasarkan kekritisan si pembaca dibanding dengan jurnal terdahulu. Tapi pemaparan data, transkripsi tadi nggak boleh ditambah-tambahnya, apa adanya. Ya.
Mana tadi ya? Nah, ini tadi ya. Dia membangun teori, mengembangkan maupun menemukan teori terbaik sosial. Tidak menguji teori, tetapi membangun teori. Beda ya. Kalau kualitatif membangun teori yang sudah ada, kita gali di lapangan bisa menambah teori. Kemarin saya contohkan, ketika kita menggali di lapangan tentang EQ, emotional question, menurut teori itu 5, Goleman ya, tetapi setelah di lapangan 7. Ternyata karena kebetulan kalau di barat kan agama nggak masuk dalam kategori penelitian. Tapi kalau daerah timur di Asia, agama itu menentukan. Ternyata begitu digali di masyarakat, ada jawaban masyarakat untuk mencerdaskan EQ, itu spiritual itu penting. Semakin mendalam spiritualnya, semakin dia patuh dan agama, EQ-nya semakin cerdas. Buktinya apa? Ayo, kalau orang itu religius, memahami agama, orang yang memahami agama itu baik secara teori maupun praktek sinkron. Tapi kan kebanyakan masyarakat juga beragama cuma prakteknya aja, pengetahuannya kurang. Tapi kalau dia istiqomah, memahami, makanya disuruh belajar. Sholat, tapi dia belajar juga. Kenapa kita disuruh sholat? Apa rukun sholat? Bagaimana kaifiat salat, kan disuruh belajar, tidak ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan juga, tapi ada yang disebut dalam hukum Islam itu ada yang disebut taklid, ada yang disebut ittiba. Banyak orang beragama taklid, terutama agama tradisional. Dia melihat orang melakukan, melihat di masjid ikut, padahal dia nggak tahu itu hukumnya sunnah atau nggak boleh. Itu taklid, ngekor, dan itu dosa besar. Makanya kita harus belajar, harus memahami. Kita ngikut juga Bapak Ibu, tapi ittiba. Artinya setelah kita belajar, kita ikuti yang punya dasar. Taklid itu nggak punya dasar, turun-temurun, tradisional. Terus terang Bapak Ibu ya, kalau kita ada perbedaan pendapat, tapi saya mau mengklarifikasi saja. Kita agama ini di Indonesia beragama tradisional, bukan berarti kita nggak boleh tradisional, tapi itu yang bersifat yang kita pertahankan tradisional itu yang bersifat kemanusiaan, hablum minannas, tapi yang bersifat ritual, hablum minallah, nggak boleh kita mempertahankan tradisi. Gimana Pak Sirajuddin Ustadz ya? Gimana Pak Sirajuddin? Setuju atau berbeda dan saya? Ustadz Sahrudin, silakan dijawab. Ayo, Pak ini ada hubungannya dan kualitatif ya. Setuju Bu. Jangan mentang-mentang dosen lalu setuju ya. Kenapa alasannya Bapak setuju? Ayo Pak, punya Ayo, argumentasi loh Pak. Kalau Ustaz. ilmiah ini harus ada argumentasinya. Itu sudah berkaitan dengan iman Bu. Apa maksudnya imannya? Karena kalau spiritual, habun minallah, nggak boleh kita mempertahankan yang tradisi. Tetapi kalau habun minallah, kan Indonesia ini Pancasila, Persatuan Indonesia, keadilan sosial, artinya kita saling peduli dan lain, menolong, tempo selero, itu kan dipertahankan. Tapi yang bersifat spiritual, kita nggak boleh tradisional, Pak, ya harus belajar. Kalau enggak nanti kita salah nanti. Ya kalau tradisional itu betul, kalau enggak, itu harus ittiba, kita belajar baru kita ikuti. Karena kalau tradisional kita, saya punya teman waktu saya kuliah S2 orang Hindu, apa dia katakan orang Islam itu ibadahnya masih campur seperti orang Hindu. Saya bilang betul Pak, kalau tradisional. Tradisional itu kan turun-temurun dari zaman dulu ya. Tapi kalau Taklidul spiritual, a'ma, Prof. ya Taklidul a'ma. Ikut-ikutan secara membabi buta. itu Ujar guru, jar itu banjar. taklid sama kita coba Bapak Ibu nanti menulis proposal, menulis tesis, ada referensi rujukan ya kan, referensinya ya jurnal penelitian terdahulu atau teori, ada rujukan supaya apa, supaya ilmiah, apalagi agama. Kalau agama rujukannya kemana Bapak Ibu? Harus punya dasar, kalau nggak punya dasar namanya taklid, ngekor. Apa rujukannya kalau agama Islam khususnya ya, apa rujukannya? Al-Quran Al-Quran dan dan Hadis sunnah. sunnah. Kan di
masyarakat banyak Pak ya, orang salat rawatib aja banyak yang nggak sesuai dan sunnah Rasul ya. Pergi haji, sunnah Rasul tertinggalkan, yang mitos-mitos dilakukan banyak. Saya itu ya kalau kita melihat ya seperti itulah karena pemahaman mereka itu tadi. Tapi kalau itu bersifat sosial, kemanusiaan itu kita pertahankan yang tradisi. Justru sekarang hidup modern individu ya, aku, kamu. Tapi kalau yang hablum minallah, kita pertahankan yang tradisi kekitaan. Bukan kamu, bukan saya, tetapi kita, kebersamaan. Nah itu dipertahankan. Kalau dalam hukum Islam itu disebut ada tukuru. Ada tukuru itu mempertahankan budaya-budaya kehidupan sosial yang itu berasal dari adat. Jadi Islam itu tidak menghapus 100%. Yang dihapus itu meluruskan habluminallahnya itu. Habluminannasnya itu ya. Bukan habluminallahnya itu. Harus merujuk kepada Quran dan hadis. Hadisnya pun yang sunnah kalau untuk ibadah khusus. Nah sama kualitatif juga. Penelitian juga kayak gitu, merujuk, ada argumentasi. Tetapi kualitatif tidak menguji teori. Tadi saya sampaikan ya, karena dia membangun, dia membetulkan teori, menambah teori, membangun teori. Contohnya tadi penelitian IQ di teori 5, tetapi setelah diwawancarai, ada yang mengatakan spiritual juga bisa meningkatkan kecerdasan teori. Contohnya, semakin orang itu religius, semakin patuh, istiqomah, ittiba ya, kesabarannya meningkat, ya kan? Nafsunya terkendali, ya kan? Kemudian ketabahannya meningkat, peduli kepada orang meningkat, sedekahnya juga meningkat. Ya Bapak Ibu ya? Sedekah itu bukan berupa duit saja, termasuk sering ta'awun alal birri itu juga sedekah. Senyum pun sedekah ya. Jadi jangan sedekah, saya sendiri juga masih kekurangan, Bu. Sedekah itu ya berupa pikiran, tenaga. Ya kalau orang ada sedikit uang dibagi gitu ya. Jadi, tapi harus ada pijakan. Sama ilmiah juga gitu. Pijakannya teori. Jadi kita nggak bisa asbun saja. Boleh Bapak Ibu berpendapat, dosen berpendapat, mahasiswa berpendapat, tapi apa argumentasinya? Kalau disebut ilmiah, logis, logik, sistematik, prosedural. Nah, itu dalam penelitian. Makanya hasil penelitian ini disebut kebenaran objektif. Dimanapun orang melakukan, yang lain boleh menggunakan. Karena ada prosedurnya tadi ya. Sudah terkaji, sudah teruji. Oke, kemudian penelitian kualitatif juga menganalisis konsep. Oke, ini sudah kita bahas. Bersifat alamiah. Nah, ini tadi ya. Pak Rahmat sudah menjelaskan si peneliti itu instrumen kunci, keinformannya itu peneliti karena dia yang memainkan wawancara, dia yang memainkan maksudnya ya dia mainkan wawancara, dia juga yang mengobservasi, kemudian dia yang menganalisis. Tetapi informan kunci bukan hanya peneliti saja, tetapi orang yang bisa membantu memberikan keterangan untuk mendapatkan responden yang pakai snowballing tadi ya. Kepala kampung atau Pak Lurah itu bisa juga disebut instrumen kunci. Kalau purposif ya instrumen kuncinya ya si peneliti karena sudah dituju. Tapi kalau snowballing di samping si peneliti juga boleh orang yang tahu, tokoh-tokoh biasanya, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua adat, kepala kampung, Pak Lurah dan sebagainya. Tokoh masyarakat. Tadi bersifat deskriptif, analisisnya deskriptif karena dia menguraikan. Kalau UNJ itu nanti di tujuan itu jangan mengetahui itu untuk kuantitatif, diketahui hasil hitung berdasarkan statistik, tapi untuk mendeskripsikan sehingga analisis. Kadang-kadang masih salah tulis. Jenis penelitian kualitatif, deskriptif, kualitatif bukan jenis. Deskriptif, kualitatif itu artinya analisis datanya berupa kata-kata, gambar. Gambar ini boleh Bapak Ibu ya. Karena kalau kita mau observasi, kita bawa foto, bawa kamera. Menurut Bogdan and Biklen, instrumen itu, kamera itu juga instrumen, isinya berupa data. Jadi bukan dokumentasi. Kalau dokumentasi itu kan mengambil dokumen data sekunder itu dokumentasi yang sudah ada.
yang sudah dilaporkan berupa laporan atau raport, nilai raport atau apa namanya tabel-tabel yang ada di laporan itu namanya deskriptif, dokumentasi. Tapi yang dimaksud di sini fotografi itu alatnya HP, isinya foto. Mungkin kita kan mindset kita kalau berbicara masalah dokumentasi pasti foto. Ya foto itu dokumentasi yang ada di lapangan lah, didokumentasikan karena dalam foto itu bisa berbicara data, bisa diuraikan. Itu untuk bukti pengamatan ya. Makanya kalau ada pengamatan tuh perlu difoto. Nanti kita foto baru kita uraikan apa sih yang dimaksud. Kan si peneliti tahu. Melihat foto aja dia tahu ini ada kaitannya dengan rumusan masalah. Nah, sehingga foto itu perlu diuraikan sebagai tanda bukti ya. Diperoleh dari transkripsi atau perbatin tadi sudah kita jelaskan. Catatan lapangan ini berkaitan dengan pengamatan, foto, dokumentasi. Dokumentasi ini baik secara pribadi, resmi, disebut juga memo, analitik memo. Memo ini menganalisis memo. Kita mencatat lapangan apa yang dirasa oleh si peneliti ini penting. Namanya analitik memo ya, dan lain-lain. Kalau si peneliti menganggap penting dia catat gitu ya, walaupun tidak disiapkan kualitatif biasanya kata kuncinya aja kita siapkan, dia nggak perlu pakai instrumen kalau pengamatan, hanya kata kunci supaya nggak lupa, karena kalau mencatat makanya ada catatan lapangan, kita catat apa yang ada. Tapi kalau pedoman wawancara pedoman observasi kata kuncinya saja, itu menurut apa yang dirasakan oleh si peneliti, mungkin ini perlu diamati berkaitan dengan itu. Tapi tidak dibuat menjadi pedoman observasi. Pedoman observasi itu kalau PTK ya, karena kita buat pedoman observasi sesuai dengan variabelnya, apakah yang dilakukan itu sesuai nggak dengan teori. Karena kalau PTK menerapkan teori, kuantitatif menguji teori, sedangkan kualitatif mengembangkan atau membanding teori. Itu konsepnya Bapak Ibu ya, argumentasinya. Dan dia proses yang diteliti bukan hasil. Kalau hasil itu kuantitatif, dia tidak perlu ke lapangan, cukup sebarkan angket. Tapi kalau kualitatif yang kita teliti itu prosesnya sedang berjalan, makanya perlu wawancara, perlu pengamatan. Pengamatan itu kita mengamati sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wawancara kita dari rumusan masalah itu ya. Jadi proses dan penelitian proses itu kualitatif. Kalau kuantitatif penelitian hasil. Dari mana? Dari sumber data, konteks yang melingkupinya, konteks itu kaitannya, situasinya, kondisinya, ya, hal-hal iklimnya, atmosfernya. Misalnya saja, konteks zaman sebelum Masehi dan sesudah Masehi beda. Konteks zaman Rasulullah, nah ini banyak sekali ya. Kalau saya contohkan, mohon maaf Bapak Ibu yang berbeda agama, ini saya contohkan yang Muslim sepeda paham. Hadis Rasul, ada aliran tekstual, ada aliran kontekstual. Kalau tekstual itu apa maksudnya Pak? Ibu, kalau tekstual itu apa? Tekstual itu apa? Apa yang tertulis. Jadi kalau di luar tertulis nggak dipakai. Padahal supaya kita jangan terjebak, jangan sempit, jangan salah paham, kan penuh makna ya. Hadis Rasul itu penuh makna, bahkan ke depan baru kita merasakan maknanya. Ada juga kontekstual. Saya contohkan Bapak Ibu ya. Ini bapak-bapak yang banyak tahu. Isbal, Bapak Ibu tahu isbal? Celana. Nah, Ibu yang menjawab bapak-bapak aja, Bu, karena perempuan. Ayo Pak Sirajuddin. Isbal itu tadi Bu. jawab Ibu, siapa tadi celana? Apa isbal itu contohnya apa? Celana cingkrang. Kan banyak Bapak Ibu Ikhwan sebut Ikhwan celananya pendek ya, gantung gitu. Pengertian isbal itu kan tidak boleh memanjangkan ya. Lalu
para sahabat memotong. Nah, isbal itu kalau kita melihat kan teksnya tidak boleh dipanjangkan, lalu sahabat memotong karena panjang. Konteksnya bukan untuk sholat. Tanya aja Pak Rahmat Suud. Pak Rahmat Suud menguasai karena banyak kitab hadis itu banyak di rumah ini. Konteksnya itu celana jingkrang tidak ada hubungannya dan sholat. Hubungannya konteksnya itu pada zaman Rasulullah mengatakan jubah-jubah para sahabat ini kepanjangan. Konteksnya itu sampai menyapu jalan, ya kan? Artinya jadi kotor dipakai salat. Lalu para sahabat memotong celananya. Nah, Abu Bakar nggak mau memotong. Lalu Abu Bakar menghadap kepada Rasulullah. Lalu Abu Bakar menanya, kenapa Rasulullah disebut isbal lalu dipotong? Kaitannya dengan kesombongan. Kita lihat Bapak Ibu ya, foto-foto di kerajaan Eropa zaman dulu. Lihat kalau ada acara bangsawan, baik perempuan maupun laki-laki, bajunya itu sampai ke belakang. Bapak Ibu pernah melihat? Saya senang nonton film seperti ya kan, menyapu jalan sampai ke belakang bajunya itu ya, kayak baju pengantin aja. Nah, itu menurut Rasulullah itu sombong kayak gitu karena bangsawan dulu ini konteksnya. Bangsawan dulu kan banyak yang masuk Islam, para bangsawan pakaiannya bergaya gitu apa. Nah, karena sahabat ini patuh, lalu dia potong. Tapi Abu Bakar tidak mau memotong. Lalu Abu Bakar tanya dan Rasulullah, kenapa bilang Abu Bakar? Apa bilang Rasulullah konteksnya itu membuat kesombongan. Lalu Abu Bakar bertanya, Rasulullah ini apa saya ini sombong menurut Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, aku tahu kamu tidak sombong. Saya tahu persis siapa Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar dibenarkan tidak memotong. Nah itu jadi nggak ada hubungannya dengan sholat Bapak Ibu ya. Oh ini harus kelihatan mata kaki, kalau nggak kelihatan nggak sah. Gini aja para ustadz yang ada di sini, silahkan saja pelajari hadis, sarah-sarahnya. Hadis itu kan ada penjelasannya ya. Nah itu namanya konteks. Sama patung. Pernah mendengar Bapak Ibu? Atau gini aja sudah, mahar pada wanita. Kan hadis Rasulullah mahar yang paling, ini teksnya ya. Kalau kita mau kualitatif nanti seperti itu, sehingga pemaknaan kita jangan melihat yang teksnya aja, tetapi juga konteksnya. Makanya begitu analisis data selalu dikaitkan dan konteks pada saat itu. Contoh, ada kan hadis mengatakan semakin murah mahar, semakin bagus. Ya Bu ya? Ibu-ibu mau dibayar mahar murah? Mau ibu-ibu? Yang belum kawin ini, ada yang belum kawin ya? Mau nggak dibayar mahar murah? Lihat dulu calon pasangannya. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung. Kalau orang Sulawesi itu kan mahar itu harus tinggi kan? Adat Sulawesi ya Bu ya? Di Samarinda pun kayak gitu. Nah kenapa? Panai. Karena konteksnya pada zaman itu sampai sekarang masih. Wanita Arab itu kalau mau kawin tinggi maharnya sampai orang nggak mampu melamar. Ya kan? Lalu kata Rasulullah semakin murah mahal tetapi ikhlas, yang penting tanggung jawab. Ya kan? Iya. Karena tinggi-tinggi mahal tahu-tahu ngutang di belakang, percuma juga ya. Karena mahar ngapain sih? Cerai lagi. Sebentar maharnya tinggi. Pernah itu terjadi di Samarinda, maharnya tinggi, cerai, artinya barang pemberian suami itu diangkutnya pulang. Karena cerai kan. Lagi pula mahar itu gimana? Ya kalau di sini jujuran ya. Kalau saya jujuran anak saya rahasiakan. Terserah orang mau daripada fitnah. Nanti kita sampaikan kayak gini kebanyakan dari pria, kesedikitan, dikitnya. Nah itu komen masyarakat yang nggak paham. Pasti agamanya kurang kuat itu ya, tradisi. Ngapain mahar tinggi-tinggi tapi ngutang-ngutang. Dulu ada dosen politeknik si Martin ya. Martin itu orangnya mandiri. Mungkin masih ada di Politeknik Seberang itu, dia alumni kita di IPKIP. Dia kawin, undangannya itu di stensilnya zaman dulu. Kalau kita cuma di laptop diperbanyak, tidak dicetak. Jadi orang bertanya, kenapa Martin undanganmu seperti ini? Lebih baik uangnya aku simpan untuk aku berumah tangga daripada aku boros-boros kawin, karena dia mandiri, kerja sendiri ya.
Nah, itu karena rasional. Rasional itu. Tapi tidak semua orang bisa menerima seperti itu. Nah, berarti konteksnya, karena sampai saat ini wanita Arab itu tinggi jujuran mahar kalau mau kawin. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Ya Bapak Ibu kan? Mau setengah kilogram kah? Bukan berarti tidak boleh. Tapi pertama jangan dijadikan ria. Yang kedua jangan memberatkan. Kalau saya dan Pak Rahmat kemarin saya minta maharnya karena saya sudah baca di sini. Saya bilang Pak Rahmat saya tidak mau yang lain maharnya, saya cukup buku tafsir aja maharnya. Tafsirnya juga bahasa Indonesia. Kadang-kadang terbaca, kadang-kadang enggak. Ya. Bahkan kalau nggak bisa sendal sebelah pun boleh. Gak apa-apa Bu, sepatu sebelah aja, asal sepatu Cinderella emas. Gak apa-apa, mau aja sebelah sepatu. Kan ada fotonya, ada filmnya ya, Cinderella sebelah sepatunya ya. Gak apa-apa, saya sepatu sebelah pun saya mau, tapi sepatu Lapis emas tapi. Oke ya. Nah itu jadi konteks, sama kita menganalisis teksnya itu hasil wawancara, konteksnya itu kita paham kondisi saat itu sehingga kita bisa menjelaskan, bisa menafsirkan, bisa menguraikan, mendeskripsikan tadi ya. Ya seperti itu. Foto juga gitu. Teksnya apa yang tergambar di foto, konteksnya ini kita mengkaitkan pada Bapak Ibu menganalisis foto sebagai analisis. Bapak melihat foto itu Bapak ingat konteksnya. Oh, ini peristiwa waktu dia sedang kegiatan apa gitu. Ingat kan? Sehingga begitu menguraikan, kaitkanlah dengan kegiatan apa pada waktu Bapak Ibu menghadiri atau memoto. Fotonya itu tekstual, tetapi konteksnya dikaitkan dalam event-event yang bagaimana. Jadi di situ nanti menguraikannya Bapak Ibu. Makanya kualitatif ini kita menganalisis waktu sedang di lapangan dan sesudah di lapangan. Begitu dapat satu orang wawancara langsung analisis supaya jangan hilang anunya itu. Masih segar gitu ya, konteksnya kita masih ingat, masih apa. Nanti terutama dalam penafsiran, verifikasi tadi, yang kedua dalam pembahasan. Itu Bapak Ibu ya. Jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti maksud saya jangan begitu dapat wawancara langsung dianalisis Mail Haberman, walaupun tidak terlalu mendalam, baru nanti wawancara yang lain. Oke? Loh, kenapa ini nggak mau pindah? Kok nggak mau ini? Oh, oke. Bentar dulu saya lihat ya. Ini jam 10 Bapak Ibu ya. Pada tadi Mas. Bagaimana Bapak Ibu? Masih satu pertemuan lagi bisa ya? Boleh Bu. Oke, terserah mau Sabtu atau mau malam. Oke. Ya. Ini sudah pukul 10. Kebetulan saya juga dan Bapak tadi pulang sore, tapi saya ingat ini kita janji. Tapi saya diberitahu kita pilih saja mau. Ini saya bicara masalah konsep dan teori kualitatif ya. Mau malam atau mau Sabtu? Hari Sabtu aja dulu, Prof. Hari Sabtu. Ya nanti dimusyawarahkan aja dan teman. Insya Allah satu pertemuan lagi selesai. Mungkin sebagiannya sudah ada dibahas, tetapi supaya lebih sistematis gitu kan kita lihat di dalam PowerPoint-nya. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya nggak anunya filenya? File dari saya dan Pak Rahmat? Belum. Belum. Nanti Oh ya nanti boleh. kita Belum tanya-tanya juga kalau belum. Oh ya. Jadi Bapak Ibu, untuk penelitian kami tidak menyuruh mahasiswa presentasi tetapi membuat proposal. Karena ini perlu dijelaskan. Karena kalau nggak dijelaskan nanti ada yang paham. Metodologi ini Pak ya, kalau nggak dipraktekkan, saya sendiri juga sama seperti Bapak Ibu. Berapa kali baca metodologi nggak paham-paham. Nanti sudah dipraktekkan dalam penelitian, sama kualitatif juga blank waktu awal-awalnya. Tapi karena saya di Malaysia itu, pembimbing saya itu pakarnya di situ, dia pakar nasional ya, dan dia juga lulusnya dari Amerika, jadi dia paham betul. Dan pembimbing saya untung dapat pembimbing, dan saya ikut jadi asisten karena saya diusulkan beliau dapat beasiswa dari universitasnya ya. Saya dapat beasiswa atau S3 dapat 3 semester dulu.
Lumayan, zaman itu 1 bulan Rp1.500. Sekarang naik 1.800. Tapi dengan catatan, kalau kita sudah selesai submit, itu otomatis putus beasiswanya, diberikan kepada yang lain. Itu beasiswa dari universitas ya. Nah itulah Pak, negara yang berkualitas, yang bagus, apa namanya, anu itu nggak bocor. Dia tuh dari mana dana itu kelebihan project. Project di sana nggak seperti kita, banyak orang project untuk beli mobil, untuk beli ini, di sana enggak. Kalau ada kelebihan project itu semua dipertanggungjawabkan, kalau ada kelebihan dana disimpan fakultas sehingga nanti bisa memperbaiki infrastruktur, bisa memberi beasiswa. Sama di Amerika juga dulu gitu ya, dapat beasiswa kepada mahasiswa dan itu beasiswa dari namanya Jamalah. Ini baik mahasiswa asing maupun mahasiswa di dalam itu dapat asal lulus tes, lulus wawancara ya. Tapi dengan catatan dia kerja, mengajar, membantu pembimbing, mengajar jadi asisten atau membantu meneliti. Nah, saya dua-dua dapat ilmu, dapat pengalaman, enggak apa-apa kan? Asal tesis kita, disertasi kita jangan terbengkalai. Oke, ingat-ingat nanti Bapak Ibu ya. Insya Allah kita sambung kalau nggak ada halangan. Sabtu depan karakteristik penelitian kualitatif. Jadi ciri-cirinya itu apa sih bedanya dengan kuantitatif. Kita sampai di sini.